Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan taklim rutin kita, di mana pada malam ini kita akan berbicara tingkatan derajat takwa. Dan mari kita muhasabah, mengukur diri kita masing-masing, posisi kita, ketakwaan kita ini di bagian yang mana. Kalau berbicara takwa, banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang bersifat umum, contohnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai wahai manusia. Jadi sifatnya umum. Kemudian ada yang khusus. Yang pertama, umat Islam secara umum. Kemudian yang secara khusus, perintah takwa ditujukan kepada orang beriman, seperti yang ada pada surat Al-Imran. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Adapun untuk umat Islam secara umum, kalimatnya ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan memelihara kita, termasuk memberi makan, memberi rezeki dan semuanya kepada kita. Para hadirin rahimakumullah, di surat At-Taghabun Allah juga memerintahkan bertakwa semampunya. Jadi bertakwalah kamu dengan semampu kamu. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Berarti di sini ada tingkatan-tingkatan ketakwaan yang ada di hati manusia, dan ini adalah rahasia antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi menyatakan, at-taqwa hahuna. Jadi Nabi memberikan isyarat ketakwaan itu ada dalam hati. Jadi ketakwaan itu perilaku batin. Kemudian ayat-ayat ini mari kita sinkroniskan dengan derajat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Jibril, di mana di situ ada al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan.
Al-Islam, ya, orangnya Muslim. Jadi orang yang melaksanakan al-Islam namanya Muslim. Dalam derajat Muslim ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah at-taubah, di atasnya at-taubah, al-istiqomah, puncaknya at-taqwa itu sendiri. Jadi pertama dalam derajat Muslim, manusia, ya, dalam makom sebagai Muslim, manusia mempunyai 3 derajat, 3 manzilah derajatnya, 3 tingkatan, yaitu at-taubah, al-istiqomah, dan at-taqwa. Dan sebenar-benarnya Muslim yang diisyaratkan oleh Al-Quran, udhulu fis-silmi kafah, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Siapa yang sempurna Islamnya? Yaitu mereka yang bertakwa. Makanya puncak dari Muslim ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketakwaan itu definisinya adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi sirran wa 'ala. Definisi ketakwaan adalah orang-orang yang takwa itu adalah mereka yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik ketika dia sendiri atau bersama orang lain. Artinya orang tersebut konsisten melaksanakan hukum Allah, baik ketika dia sendirian tidak disaksikan orang, termasuk juga ketika bersama orang lain. Sama. Orang yang tidak bertakwa ketika bareng orang, ya kelihatan dia orang baik. Begitu sendirian kelihatan aslinya. Bagaimana? Ya ketika bareng orang sholat awal waktu berjamaah, setelah tidak ada temannya, setelah sendirian sholatnya sembarangan, bahkan dia ada yang jadi tidak sholat. Jadi ini takwa abal-abal, takwanya orang munafik. Jadi dia pura-pura takwa, tapi tidak takwa. Jadi yang takwa sebenarnya itu sirran wa 'ala, baik ketika dia dalam kondisi tidak dilihat orang atau bersama orang lain, dia tetap istiqomah dengan ketakwaan melaksanakan hukum Allah apa adanya. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ketakwaan seorang muslim, jadi nilai ketakwaan seorang muslim rata-rata ketakwaannya ketakwaan jual beli. Ya, sekali lagi saya tegaskan, ketakwaan seorang muslim karena ada maunya. Apa maunya? Dia bertakwa pertama takut sama neraka. Kenapa kok sholat? Oh, kalau tidak sholat nanti diceburkan ke neraka. Kenapa tidak puasa? Takut masuk neraka. Kenapa zakat? Takut ya disetrika dengan harta kekayaannya dengan setrika neraka. Sehingga orang-orang terutama pada martabat at-taubah, orang-orang yang at-taibuna ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah, pertama dia berusaha ke arah itu. Kenapa? Takut dengan ancaman Allah, mending daripada mereka yang tidak takut. Makanya, tapi ini sudah masuk ke derajat takwa, tapi takwa paling bawah. Di mana takwanya ini jual beli, nyari untung, takut rugi. Keuntungan yang diinginkan, ingin surga, ya
Kemudian yang paling ditakutkan, takut masuk neraka. Kenapa seperti itu? Karena orang ini keimanannya masih iman wacana. Jadi bukan iman yang sebenar-benarnya. Baru imannya orang muslim itu iman wacana, iman ilmiah, yang mana iman secara ilmiah itu adalah berasal dari katanya. Tuhan ada, kata siapa? Kata kiai. Kiai dari mana? Dari gurunya. Gurunya kiai dari siapa? Dari gurunya yang berakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya sudah percaya. Oh katanya kiai. Oh kiai katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketakwaannya itu, oh yakin Tuhan itu ada. Dari mana keyakinannya? Hanya berasal dari informasi. Kata informasi. Karena ilmu itu adalah transformasi pengetahuan. Pengetahuan ini adalah informasi. Ya, guru menginformasikan kepada muridnya Tuhan ada, dan muridnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh gurunya, sehingga keyakinannya adalah keyakinan katanya. Kemudian yang kedua, di situ juga punya keyakinan, sudah yakin dengan janji Allah, karena memang tugas Nabi dan Rasul yang dilanjutkan oleh para ulama, basyirau wa nadhira. Basyira memberikan kabar gembira bagi orang yang bertakwa, wa nadhira dan ngancam bagi orang yang tidak bertakwa. Jadi basyirau wa nadhira. Ada orang dengan ancaman ini takut. Ada orang dengan bisyarah atau berita gembira ini berharap dia dapat, sehingga mereka berbuat baik semampu mereka dengan tujuan mendapatkan surga dan terlepas dari neraka. Jadi ini ketakwaan umat Islam, muslimin muslimat, baik dari yang paling bawah dari At-Taubah termasuk mereka yang sudah masuk ke level istiqomah, dan juga level pada takwa seorang muslim, yaitu adalah karena takut dengan siksa Allah dan ingin mendapatkan janji Allah. Tujuan akhirnya masuk surga dan selamat dari neraka. Berbeda dengan orang beriman. Ketika dengan orang-orang Islam ayatnya secara umum, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kamu terhadap Allah yang telah menciptakan kalian. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, orang beriman, orang mukmin, makanya beda muslim dengan mukmin. Kalau memang itu beda, salah satu tanda perbedaan itu Nabi berdoa. Sama-sama didoakan, orang Islam dan orang beriman didoain oleh Nabi. Bahkan sholat Jumat ada rukun khutbah, di antaranya doa. Doanya itu adalah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau tidak beda, kenapa disebut kalau sama? Jadi kita masih masuk pada level muslim. Ketika manusia itu ditingkatkan oleh Allah keyakinannya, kalau tadi pada ilmu yakin,
yakinnya yakin ilmiah. Ada di antara manusia dibuka hatinya oleh Allah, sehingga mata hatinya yang tadinya buta melek, melihat kemana? Melihat pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata batinnya melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata batinnya melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinannya bukan hanya wacana katanya, tapi yang bersangkutan sudah melihat dengan bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bukti kekuasaannya, bukti kekayaannya, bukti Rahman Rahimnya, bukti Al-Qahharnya, dan semua sifat-sifat dan asmanya. Orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah dengan bukti-bukti tersebut sehingga mata batinnya melihat terhadap itu semua, maka keyakinannya namanya keyakinan ilmu ainul yakin. Yakin di mana dia sudah melihat. Otomatis orang yang melihat dengan yang hanya katanya beda kan? Oh, tadi malam ada debat antara Capres 01 dan 02. Katanya siapa? Karena saya tidak lihat tadi malam saya pengajian. Ya katanya ada disiarkan di TV dan lain. Jadi baru katanya ada yang melihat di TV sehingga dia melihat dengan yang hanya katanya beda kan? Yang melihat, oh tahu materinya, oh ini yang diperdebatkan, ini itu dan sebagainya. Sehingga sempat saya baca sedikit tadi ada istilah apa? Isi otak dan isi kertas. Ya, jadi itulah ya. Jadi ada perdebatan itu, satu berbicara isi otaknya, yang satunya katanya berbicara isi kertas contekannya. Nah ini kita berbicara tentang ainul yakin ya. Itu hanya contoh. Ya perkara terpengaruh ya silakan. Jadi contoh. Beda orang yang melihat di TV dengan yang tidak melihat. Saya baru katanya karena tidak melihat. Ada yang punya waktu melihat dari awal sampai akhir proses-proses di TV bagaimana. Otomatis juga beda orang yang melihat di TV dengan mereka yang hadir di tempat acara. Kalau yang melihat di TV ada jedah-jedah iklan dan lain sebagainya, ternyata kata orang yang hadir di situ pada jedah-jedah iklan itu ada kondisi-kondisi ya para ini datang ke pentas ngasih tambahan-tambahan ini itu dan sebagainya. Jadi inilah ya proses keyakinan, ada yang hanya katanya dan disebut dengan ilmu yakin, ada yang ainul yakin. Jadi yang melihat dengan apa yang diperdebatkan ainul yakin. Berbeda dengan tim ses. Tim ses bukan hanya melihat, tapi mengikuti dari awal dan bersama dengan paslon. Sehingga ya tim ses ini lebih tahu apa yang ada dalam benaknya paslon daripada yang hanya melihat apa yang terungkap di televisi. Berbeda dengan apa yang terungkap di perdebatan yang dipertontonkan. Ada yang tidak diketahui, yang tahu adalah orang-orang yang dekat saja. Demikian juga ada orang yang oleh Allah dibuka rahasia-rahasia kekuasaannya. Pada ainul yakin orang melihat
kekuasaan Allah, keagungannya dia lihat. Tapi ada juga orang yang diberitahu oleh Allah rahasia-rahasianya dari apa yang dia lihat, sehingga keyakinannya kepada Allah menjadi hakul yakin dengan seyakin-yakinnya. Orang yang diperintah oleh Allah agar supaya takwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, hakul tuqatih. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang mukmin. Kenapa? Orang Islam pada umumnya tidak bisa takwa sebenar-benarnya, takwa tidak bisa. Kenapa? Dia hanya tahunya wacana. Ya, tapi yang melihat ini ketakwaannya kepada Allah berbeda dan lebih dalam ketakwaannya daripada mereka yang hanya katanya tadi, karena sudah melihat kekuasaan Allah, karena sudah melihat tanda-tandanya, keagungannya, sudah dia semakin banyak melihat, maka dia semakin yakin kepada Allah, sehingga yang tadinya ilmu yakin menjadi ainul yakin, termasuk ketakwaannya pun juga berbeda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para ikhwan rahimakumullah, orang-orang mukmin ini dalam bertakwa, orang-orang beriman ketika dia beramal soleh dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya bukan lagi hanya ingin surga takut neraka, bukan. Yang dia inginkan adalah bertemu dengan pemilik surga dan pemilik neraka. Jadi keyakinannya termasuk tujuan dalam berkeyakinan, dalam berbuat ini tidak lagi berbicara rugi untung masuk surga, rugi masuk neraka, bukan. Mereka sudah tidak berbicara rugi untung neraka dan surga, tapi bagi mereka berbuat kebaikan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah semata-mata karena ingin menjadi orang yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang ini ridho. Bahkan ya, cuma ini tidak mungkin, bahkan andaikan dengan ibadahnya dia harus masuk neraka, dia tetap beribadah. Jadi dia tidak mikir untung ruginya. Kenapa? Bagi dia ibadah adalah kebutuhan. Ibadah adalah suatu kenikmatan. Karena dia sudah merasakan nikmat dan butuh dengan ibadah, kemudian dia sudah tidak mikir lagi untung rugi. Yang dia inginkan adalah bagaimana dia beribadah secara bertahap sampai kepada puncak tujuan, yaitu bertemu dengan pencipta surga. Sama dengan orang, jadi bukan hanya melihat perdebatan-perdebatan tadi, tapi ingin bertemu langsung dengan orang yang berdebat dan ingin tahu lebih jauh dengan apa visi misi yang dia punya. Dan untuk itu, ya orang-orang yang seperti ini lain lagi, apapun dikorbankan untuk mendapatkan kondisi itu. Ya otomatis ya mereka yang jadi tim-tim sukses itu ya bukan gratisan, mereka ya keluar uang untuk itu, sehingga menjadi orang terdekat dari pasangan calon, kan seperti itu. Jadi ada orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi dia kedekatan kepada Allah adalah segala-galanya, dan dia bertakwa menjauhi yang dilarang, takut dikeluarkan dari kedekatan. Jadi bukan takut masuk neraka, tapi takut diputus dari kedekatan. Kenapa? Orang kalau sudah dekat diputus lebih sakit. Oleh
Oleh karena itu di antara musibah dalam agama yaitu ada orang yang dibuka oleh Allah hatinya kemudian ditutup kembali. Nah, ditutup kembali ini lebih berat daripada belum pernah terbuka kemudian kenapa? Memang sudah tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat. Ya karena tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat, ya biasa-biasa saja. Tapi orang yang sudah bertemu, sudah kadung senang, tiba-tiba disuruh keluar dari ruangan, gimana perasaannya? Berbeda. Demikian juga orang-orang beriman, mereka ini posisi martabatnya di sisi Allah juga dibagi menjadi 3 level. Yang paling bawah adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi apa ikhlas itu? Beribadah murni karena Allah, tidak ada urusan dengan surga dan neraka. Jadi kalau masih ada bicara ingin masuk surga, takut neraka, belum ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Ada yang ditakuti selain Allah dan ada yang diingini selain Allah. Apa? Surga bukan Allah. Jadi kalau inginnya hanya surga, berarti dia ingin selain Allah. Untuk kelas khusus, mereka ini masih tergolong syirik. Kenapa? Dia ingin selain Allah. Dia takut pada neraka. Neraka bukan Tuhan. Takut kepada selain Allah itu bagian dari kesyirikan. Tapi untuk kelas kita, ya tidak usah mikir kayak gitu. Tapi suatu saat kita harus mencapai derajat tersebut. Jadi hatinya ya dikuras. Jadi kata ikhlas itu artinya at-takhalli. Ya, takhalli khaf. Ketika kita dalam al-Islam, takhallinya dengan taubat, membersihkan hati dari dosa. Tapi bagi orang mukmin ikhlas, takhalli, membersihkan hati dari semua anasir selain Allah. Jadi hati orang yang ikhlas ini sudah tidak ada apapun. Makanya di sini kalimat la ilaha, tidak ada yang disembah. Jadi hatinya dibersihin. Tidak ada yang dituduh, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang disenangi, tidak ada yang dikarpin, tidak ada yang dicita-citakan. Illallah. Dan orang-orang seperti ini, seperti yang dialami oleh sufi wanita dalam doa-doanya, ya Allah, Robi Adawiyah, ketika berdoa dia menjerit di tengah badan, ya Allah, aku sholat, aku sujud, aku rukuk, aku tidak tidur malam, semata-mata ingin mendapatkan. Tapi beliau ini bukan hanya ini ya, sudah lebih dari itu. Apa? Dia ingin dicintai oleh Allah. Jadi bukan hanya ingin ridhonya, tapi ingin kecintaannya lebih tinggi lagi. Bahkan dia berikrar, andaikan dengan ibadahku engkau akan memasukkan aku ke dalam neraka, kalau engkau ridho aku di situ, kalau engkau senang aku di situ, tetap aku akan jalani. Itu mereka. Jadi beribadah karena Allah, tidak karena takut neraka dan tidak ingin surga. Kenapa? Bagi orang-orang khusus ini nanti di akhirat nikmat terbesarnya bukan masuk surga. Nikmat terbesar mereka ya, ada di antara hamba-hamba Allah itu nanti di surga yang setiap saat melihat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelas VIP-nya, VVIP-nya. Jadi ada yang ya putus-putus tapi frekuensinya tinggi. Ada yang setiap jam. Ya. Dan ada yang hanya sehari satu, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali,
Bahkan ada yang hanya sekali setelah masuk surga. Ya sesuai dengan ya amal dan bagaimana dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti kita penduduk Indonesia. Jadi orang-orang yang dekat dengan presiden tiap hari ketemu presiden. Yang lebih dekat lagi ajudannya, siang malam tidak perlu jauh dari presiden. Bagi mereka ketika dipecat dari jabatan ini itu adalah sesuatu malapetaka. Jadi mereka sudah tidak berpikir uang. Mereka lebih berpikir ini adalah martabat kehormatan. Berada di dekat presiden adalah segala-galanya. Demikian juga ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya sudah tidak mikir pahala, sudah tidak mikir surga, tapi yang dia pikir bagaimana Allah ridho dengan dirinya. Kita bagaimana? Masuk yang mana ini? Jadi masih dalam proses. Jadi ketakwaan orang beriman haqqa tuqatih. Ya, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sedangkan dengan orang Islam ittaqillaha haitsuma amastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Karena Allah tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menuntut melebihi apa yang kita mampu. Oleh karena itu ketika kita sholat malam, pokoknya berbuat kebaikan, kemudian dalam hati kita masih ada anasir-anasir tidak ikhlas, karena memang belum proses. Ya. Jadi ketika, dan ini harus kita setiap saat itu kalau kita ingin baik, tak usah ngurus orang, ngurusin diri sendiri. Jadi pandang diri kita lagi apa. Ketika kita sholat tanpa terasa karena suara kita enak, lagi baca jadi imam, maka ini datang bisikan, bacaan kamu bagus. Itu orang yang makmum senang kalau kamu yang jadi imam. Nah ini setan ngasih taswis, sehingga mereka yang tertarik dengan taswis ini tambah di tambah dibagus-bagusin bacaannya, tambah dienak-enakin. Apalagi begitu datang alamat, wah Ustaz, Masya Allah bacaannya tadi, aduh Ustaz, Masya Allah khutbahnya tadi, aduh Ustaz ini dan sebagainya. Nah ini racun. Kalau Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau ada orang datang memberikan apresiasi, memberikan pujian pada beliau, bukan dapat hadiah, diambilin tanah, ya dikurangkan di mukanya, kamu punya kita. Kalau kita ada orang dalam diapain? Nah, kalau perlu langsung ditraktir, ayo bakso. Kan kenyataan. Ketika kita ngunggah status, ada like, waduh berapa ya like? Ada mantap, waduh tambah lagi. Besok bikin lagi status yang lebih bagus. Oh, ini kan bisa ladang dakwah, memang ladang dakwah, tapi tanpa terasa dakwah kita digerogoti oleh ria, sum'ah, ta'ajub, takabur. Wah itu kalau tidak ada saya di grup itu tidak ada materi yang bagus-bagus. Semua materi yang bagus-bagus itu dari saya. Iya kan? Ini jadi
Makanya kalau kebaikan langsung dapat pahala 10. Kenapa? Walaupun dapat 10 belum tentu dapat seumur hidup kita beribadah. Belum tentu ibadah kita itu membuahkan pahala. Sekali lagi, ibadah kita seumur hidup belum tentu, satu aja belum tentu yang membuahkan pahala. Kenapa? Yang umum ibadah kita belum sampai kepada ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti tidak kepada Allah, dan Allah paling tidak senang, paling benci diberi sesuatu yang tidak untuk beliau. Kita aja ada orang datang ke rumah kita, ya, ada orang datang, ini Pak Kiai pizza. Senang kan dikasih pizza? Tapi sebenarnya ini bukan untuk Pak Kiai, untuk sebelah. Gimana? Senang apa enggak? Saya makan saya. Jadi ini hanya urusan pizza. Baru seorang kiai yang dia tidak mempunyai apapun dari santrinya. Pizza itu punya uangnya dari santri itu sendiri. Tapi ketika santri datang bawa hadiah pada gurunya, dan hadiah itu bukan untuk dirinya, aslinya untuk orang lain, karena orang lain itu tidak ada, baru dikasihkan kepada diri. Coba kalau tahu, Gak mau terima. mau tidak terima? Dia kalau punya harga diri diterima, kalau tidak ya tidak diterima. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang ada pada kita Allah yang ngasih. Badan yang kita pakai sujud Allah yang bikin. Badan yang kita gunakan ruku Allah yang bikin. Tenaganya juga Allah yang ngasih. Karepnya juga Allah yang ngasih. Ilmunya juga punya Allah, dan kita tidak punya apa-apa. Dan kalau kita berbuat sesuatu yang katanya untuk Allah, dari semua bahan kepunyaan Allah ternyata diberikan kepada selain Allah, padahal Allah tidak butuh apapun dari kita. Diberi bekas-bekas. Dan Allah Maha Pencemburu, Maha Gengsi. Kalau kita punya gengsi gede-gedean, gengsinya Allah wow lebih gede daripada gengsi kita. Sehingga bisa jadi seluruh ibadah kita ketika jadi imam, kan keren jadi imam, tapi rentan dengan dilem orang. Karena rentan dilem orang juga rentan pingin dilem, pingin dipuji orang. Dan itu tanpa terasa nyelip. Tadinya ikhlas, dalam perjalanan itu banyak taswis. Makanya taswis itu sendiri para ikhwan macam-macam. Ada taswis dari nafsu kita, ada taswis dari setan. Apa bedanya godaan setan dengan godaan nafsu? Lebih bahaya mana antara nafsu dengan setan? Lebih bahaya nafsu, karena nafsu dalam diri kita. Kalau setan begitu menggoda, kita langsung ta'awudz, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah sampai ngentut-ngentut, kecil-kecil kabur setan. Tapi nafsu yang ada dalam diri kita, setiap orang ingin kaya. Ada tidak yang ingin miskin? Setiap orang ingin terkenal. Ada tidak yang tidak ingin terkenal? Kalau bilang ada, perlu masuk sumber waras. Nah ini para ikhwan. Makanya kebaikan, saya ingat dulu
Al-Qadam kayak Haji Muhtas Ahmadul Aziz. Dia berbicara orang-orang yang makbul ibadahnya. Ternyata tidak semua ibadah itu makbul. Termasuk Hujjatul Islam Imam Ghazali, yang di situ dia nulis kitab banyak, termasuk menulis rahasia hati. Jadi rahasianya hati, bagaimana ikhlas itu dijelaskan di situ. Tapi ternyata dia belum sampai kepada ikhlas, baru sampai kepada teorinya ikhlas. Jadi berteori ngomong gampang, kiai jagonya ngomong ikhlas, kiai jagonya ngajak ikhlas. Apalagi kalau nyari sumbangan, ayo jumbang. Dikit-dikit tak apa-apa, yang penting ikhlas. Kan gitu. Paling jago, tapi untuk ikhlas sama-sama berat. Termasuk yang dialami oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dan ternyata dia didahului oleh adiknya. Sehingga pada suatu saat Imam Ghazali sholat maghrib, jadi imam sholat maghrib, pas di belakangnya adik dia jadi makmum. Ketika sholat, adiknya mufaraqah, memisahkan diri, tidak ikut imam. Orang pada bingung, lah kok adiknya ada makmum dengan kakaknya yang Hujjatul Islam. Jadi yang nampar itu saudaranya sendiri. Akhirnya selesai sholat, diadakan investigasi, dipanggil sang adik, diajak bicara empat mata. Adikku sayang, tadi kamu sholat makmum pada saya, kenapa kamu orang pada pusat-pusuk sekarang? Itu. Jadi mungkin ya, bicaranya ini apa, menghilangkan wibawa kakakmu. Gimana adikku? Apa yang membuat kamu mufaraqah? Terus adiknya bilang, sholat kakak batal. Loh, mana yang batal? Iya, tadi kakak saya melihat nanti darah. Jadi adiknya melihat kakaknya sholat mandi darah, dan darahnya bukan darah biasa, darah haid. Lagi arah hitam. Ternyata ya ketika dia sebelum sholat lagi nulis risalah tentang haid. Ketika sholat ingat dengan risalah haid yang belum selesai. Jadi kan sholat itu zikrullah kan, ingat kepada Allah, ini malah ingat ke karangannya. Untuk makmum yang lain sah, tidak ada masalah kata makmum yang lain, tapi adiknya diberi mata batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka sehingga dia tahu apa yang terbetik di hati kakaknya. Tidak sholat lagi, memikirkan tulisan dalam kitab. Baru dia kaget, ternyata adiknya mendahului futuh daripada kakaknya. Akhirnya Imam Ghazali tanya, siapa guru kamu? Ya sudah kak, tidak usah tanya guru saya, kakak akan mampu berguru kepada dia. Udah, yang penting siapa saja, aku siap jadi muridnya. Maksa ditunjukin, itu guru saya, kerjanya di pasar apa? Tukang sul sepatu. Kalau di Jakarta, aku. Tukang sul sepatu. Tapi dia ikhlas, ingin membersihkan hati. Didatangi calon guru yang lagi asik ngesul sepatu di pasar. Langsung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini calon gurunya aslinya tahu, cuma pura-pura dalam. Ya, pernah tahu.
Kok ada ceritanya Hujatul Islam datang ke pasar menemui orang seperti saya? Tidak, Tuan Guru. Saya mendatangi Anda ingin dapat bimbingan rohani, ingin dapat tarbiyah dari Anda. Mana mungkin Hujatul Islam minta tarbiyah ke tukang sepatu? Tidak level. Jaga terus. Itu. Akhirnya setelah paksa nego, maka disetujui persyaratan-persyaratan. Baik, kalau kamu siap jadi muridku, sekarang kamu saya lantik jadi murid dan laksanakan apa yang aku perintahkan, tidak boleh tanya. Ya sama dengan apa Al-Khidir dengan Nabi Musa. Baik Tuan Guru, siap laksanakan. Kalau begitu tolong sapu pasar ini sampai bersih. Coba seorang ulama nyapu pasar. Itu. Kenapa? Selagi dia masih punya perasaan saya ulama, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Titel ulama jadi hijab bagi dirinya. Karena kata ulama itulah dia sombong, perasaan lebih baik dari orang lain. Maka itu harus dibuat. Apa? Nyapu pasar. Tapi karena dia memang benar-benar ingin baik, ingin usul kepada Allah, dilaksanakan perintah gurunya, disapu. Sehingga sepasar heran semua, kok ada Hujatul Islam nyapu pasar. Disapu sampai bersih. Setelah bersih, lapor pada Tuan Guru, tugas sudah saya laksanakan, pasar sudah bersih. Baik dilihat seluruh pasar, pojok-pojoknya dilihat bersih benar sepasar. Bisa dibayangin, pasar disapu sampai bersih, kinis-kinis. Pasarnya bukan kelas Indomaret, bukan kelas Matahari, pasar tradisional. Pasar kampung. Itu. Selesai, baik. Kamu melaksanakan tugas dengan baik. Apakah sudah selesai, Guru? Belum. Apa? WC belum dipel. Silahkan WC dan got bersihin semua. Begitu dia dapat perintah, Imam Ghazali langsung melipat lengan bajunya. Kenapa kok dilipat? Kalau perlu buka itu baju, jadikan serbet WC. Ya karena ingin membersihkan hatinya. Kenapa? Ananiyahnya ini harus Lah itu isyarat dari malisan anta budallah ka'anna katara. Fa'ilam takut, ketika kamu sudah tidak ada akunya, tidak ada Imam Ghazalinya, sudah tidak ada Hujatul Islamnya, termasuk Yunus, tidak ada muqaddamnya, tidak ada Pak Kiainya, tidak ada Pak Ustadznya, seorang pribadi yang dhaif di depan Allah. Ketika datang tanpa apa-apa, dan Allah sangat senang dengan hamba yang datang tanpa membawa, tidak bangga dengan ilmunya, tidak bangga dengan derajatnya, bahkan tidak merasa apa-apa. Dia hanya merasa sebagai seorang hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia dari kalimat dari ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah mengisrokan dan memi'rajkan Nabi Muhammad dengan kalimat berjabatan abdul, hamba. Apa hamba? Budak itu kerja tidak ada gaji. Kerja baik dipentung, setelah kerja baik budak tidak bisa melawan dan tidak bisa protes. Oleh karena itu kalau ada ikhwan setelah zikir dapat musibah protes, berarti dia belum ngerti kedudukannya sebagai hamba. Yang umum padahal saya kira sudah baca salat Fatihah yang kalau sekian kok masih punya musibah juga ini.
Nah ini juga makanya. Jadi para ikhwan rahimakumullah. Jadi hakku tuqatih. Jadi hakikat takwa itu untuk orang mukmin. Orang mukmin derajat paling rendah adalah al-ikhlas. Bersih dari semua selain Allah. Jadi tidak ada urusan surga, tidak ada urusan neraka, tidak ada pangkat biar jadi wali. Kan ada, ini kalau baca ini nanti bisa begini, kalau baca ini akan begini. Kesaktian apalagi, banyak tamu apalagi, karena ada ikhwan juga selalu datang kalau sudah tamunya sepi datang. Lihat sama sini. Masya Allah. Lapor Pak Kiai, tamu sudah sepi Pak. Ini berhari-hari tidak ada tamu. Tapi repot, saya kasih tahu, ya dia nggak mau ngaji. Ya repot juga musuh kayak begini. Jadi itulah tujuan ibadahnya lillah dan tidak ada selain Allah. Ikhlas, dikuras, takhalli. Ya. Orang muslim takhallinya minat dunub, dibersihkan dari dosa-dosa. Orang mukmin dibersihkan dari semua selain Allah, dikuras. Setelah terkuras kosong hatinya dari selain Allah, baru as-siddiq diisi dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Jadi orang yang sampai dengan as-siddiq seperti Abu Bakar as-Siddiq, digoyang dengan orang Quraisy begini. Kalau Muhammad yang ngomong aku percaya, lebih dari itu aku percaya. Ini Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Mu'awin beliau Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah disiksa sampai pada siksaan yang sangat-sangat kejam di luar batas kemanusiaan. Diseret pakai kuda di padang pasir, lewat batu, lewat macam-macam, dan tanahnya keras. Bisa dibayangkan kayak apa sakit. Orang Indonesia karena dapat pekerjaan disuruh pakai Santa Claus sudah mah. Sudah siap menanggalkan jilbab karena dapat pekerjaan. Ini Sayyidina Bilal. Bukan hanya ini, dia seorang budak diseret sampai digencet pakai batu di tengah teriknya sinar matahari, di mana pada siang hari musim panas. Jangankan orang Arab, jangankan orang Indonesia, orang Arab aja tidak mampu dengan panasnya turun pada siang hari musim panas. Sehingga ya itulah Allah puji. Dan emas itu baru tampak kalau emas itu asli setelah dibakar dan dimasukkan air keras. Termasuk keimanan seseorang, baru tampak dia iman yang sebenar-benarnya kepada Allah harus melalui ujian. Oleh karena itu jangan dikerat. Saya ingin menjadi yang orang dikasih oleh Allah, orang yang dicinta oleh Allah, jangan. Syekh melarang kita bukan apa, takut tidak kuat dengan ujian. Kenapa? Nabi pun juga bersabda, "Ila Allahul 'abda ibtala." Kalau seorang hamba sudah disenangi oleh Allah, banyak musibahnya. Ini jadi banyak, ada yang punya musibah tiap hari. Ada wali, ya, ada wali kalau tidak dapat musibah sehari nangis, merasa ditinggal oleh Allah. Kalau kita dapat musibah gimana?
Jadi ada wali gara-gara mendengar sabda Nabi, "Idza ahabballahu al-'abda ibtala." Kalau Allah sudah senang dengan seorang hamba, maka Allah akan uji hamba itu. Dikasih belai. Wah, dikasih ujian. Itu. Sehingga dia kalau tidak dapat musibah sehari nangis merasa ditinggal oleh Allah. Ini para hadirin, para ikhwan rahimakumullah. Jadi rahasia kedekatan kepada Allah itu tidak mudah. Makanya ikhwan Tijani tidak usah macam-macam, tidak usah ikrar ini itu dan sebagainya. Sudah ibadah, kata saya sudah ibadah. Kenapa? Ikhwan Tijani aslinya saya yang nanggung semuanya. Betul. Ikhwan Tijani itu saya yang nanggung, dengan catatan jangan mewek-mewek. Ini macam-macam baru bayar sudah. Ya, yang penting saya Allah cinta pada saya, diuji tidak apa-apa pakai ini. Ya, belum kita ujian. Jangankan kita, Nabi sampai mengatakan mata Nasrullah. Para Nabi diuji sampai mengatakan mata Nasrullah. Itu diulang. Kapan pertolongan Allah datang? Nabi ini. Nah, kita ini bukan Nabi, tidak punya kekuatan seperti beliau itu. Oleh karena itu jangan ikrar macam-macam. Iya. Kata saya mintalah al-afiyah. Minta diberi kebaikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minta ujian, takut tidak. Jadi para ikhwan rahimahullah. Tapi kalau dapat ujian jangan ngomel. Jadi para ikhwan rahimahullah. Jadi ini ya, di antara rahasia firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi ketakwaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya bagaimana? Yaitu dia memandang hanya kepada Allah, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan dia benar-benar takut berbuat apa yang dilarang oleh Allah, dan dia benar-benar senang ketika dia berbuat kebaikan. Dan hatinya selalu khawatir. Makanya dalam Thariqah Tijani ada syarat. Jadi adamul amni min makrillah, tidak boleh merasa aman dari makrillah. Kenapa? Orang yang merasa aman dari makrillah itu calon, ya, calon tercabut nanti. Sehingga kita tiap hari mohon kepada Allah ketika diberi sholat, dalam sholat berdoa, ya Allah hari ini saya bisa sholat. Saya belum tahu besok apakah saya masih sholat. Oleh karena itu ya Allah, saya mohon jangan cabut nikmat sholat dari diri saya. Minta dikekalkan nikmat kebaikan itu. Jangan, kalau saya nggak bisa, kan apa itu? Kalau keluarga saya ada kamu kayak gitu, kan ada ya. Jadi kita harus selalu mohon kepada Allah dan khawatir dicabut iman, khawatir dicabut ketakwaan. Ketika kita khawatir dicabut, maka Allah kekalkan. Kalau kita merasa aman dan sok, ya, maka itu tanda-tandanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi ketakwaannya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berani berbuat dosa bukan karena takut neraka, tapi takut dikeluarkan dari ad-dairah. Takut dikeluarkan dari kelompok orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semakin dekat aturan makin ketat. Ya, semakin dekat aturan makin ketat. Ketika seorang laki-laki dengan perempuan tidak ada hubungan apapun,
yang perempuan jumpalitan kayak apa, dia tidak tersinggung, dia tidak marah. Demikian juga si laki-laki jumpalitan kayak apa, si perempuan tidak marah. Tapi kalau sudah mulai senyum sana senyum sini satu sama lain, selanjutnya ada kalimat pendek tapi sangat besar. Apa? I love you. Kalau sudah lapan begini, ketika sudah ada kalimat itu keluar dari lisan seorang laki-laki dan ternyata gayung bersambut, si perempuan menyatakan I love you too. Aku pun juga senang sama. Ketika kalimat itu sudah masing-masing terucap, yang laki mengatakan kamu punyaku, yang perempuan pun mengatakan kamu juga punyaku. Karena sudah saling merasa mempunyai, ketika si laki-laki melihat perempuan ini senyum saja pada orang lain, langsung keluar maduranya golok katanya. Ini. Jadi ketika tidak ada hubungan, tapi kalau sudah dekat, makin dekat makin ketat. Demikian juga semakin dekat kita kepada Allah, aturannya makin ketat. Makin ketat. Ini mau jadi orang dekat kepada Allah disuruh tidak merokok aja sudah berat. Ini gimana ngopi tanpa rokok? Ada yang protes, kan tidak haram kiai. Iya tidak haram, tapi Allah dan Rasulnya benci, makruh kan benci. Baca selawat Fatih itu salah satu tujuan berselawat Fatih. Allah dan Rasulnya mahabbah khusus kepada yang bersangkutan. Nyambung enggak mahabbah dengan benci? Enggak. Itu. Sehingga kalau ingin kumpul selawat Fatihnya, maka jauh yang tidak disenangi oleh Allah, jauh yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Jadi kita berselawat, makin banyak selawatnya makin dekat dengan Rasulullah. Dan kalau kita berselawat tapi membawa sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah, tidak nyambung, tidak connect. Ya kalau kabel, ya kabel ini sudah tayang, karatan ini karatan disambung gimana? Yang ada konslet keluar api. Jadi demikian juga banyak orang punya amalan khusus ya yang didapat bukan kebaikan, malah konslet, ketawa sendiri, ngomong sendiri, akhirnya. Kenapa? Kabelnya tidak beres. Dan kita, hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wireless. Ya, wireless, wireless. Jadi tanpa kabel. Langsung saya. Jadi kalau zaman dulu kan nyambung baru nyambung kalau ada kabel. Dan aslinya mulai dulu sambungan kita dengan Nabi, mahabbah kita dengan Nabi itu wireless, tidak ada kabelnya. Oleh karena itu, karena tidak ada kabelnya, lebih sulit daripada yang pakai kabel. Kalau pakai kabel, serba nyantol masih ada setrum masuk. Tapi kalau sudah tanpa kabel, koslet dikit, frekuensinya berubah, putus. Lah iya, tidak ada sinyalnya. Ya ini ada tanya gimana, Kiai, saya sudah baca selawat sekian, tapi mimpi aja dengan Rasulullah kok tidak. Apa sebabnya? Frekuensinya tidak nyambung, ada yang tidak beres. Dari sini kata takut, hakku tuh koti apa? Jadi ketika kita takut dengan yang haram, ketika kita masuk di level musyrik, tapi orang-orang iman
takut berbuat sesuatu yang makruh. Sampai orang-orang mukmin ini takut berbuat sesuatu yang mubah, tidak mau. Itu. Kenapa? Karena kan sudah dijelaskan di Jawahirul Ma'ani, ruh kita sehari semalam keluar masuk, nafas kita ini 24.000 keluar masuk, 12.000 keluar, 12.000 masuk, keluar masuk, sehingga totalnya 24.000. Bersamaan dengan keluar masuknya nafas ini, masuk juga khawatir bisikan-bisikan sebanyak itu. Jadi bisikan-bisikan itu, godaan-godaan yang masuk itu banyak, bukan dikit, sebanyak nafas kita. Sebanyak nafas kita. Pengaruhnya bagaimana? Ya tergantung kondisi hati kita. Coba HP, ketika HP itu RAM-nya gede, filenya gede, RAM-nya gede, maka setiap yang masuk berupa informasi langsung tidak tertolak, tidak hang. Tapi coba HP yang hanya 1 giga ikut 10 grup masing-masing sehari, ketika tidak dihapus sore sudah hang. Nah, kita ini RAM-nya kecil, filenya kecil, diisi macam-macam, diisi maksiat ini banyak ngambil file. Bahkan ini punya virus. Nah, kalau sudah HP kena virus nanti bisa macet HP-nya. Jadi hati kita itu seperti HP. Jadi bisa menerima gelombang dan bisa memancarkan gelombang. Hatinya para aulia bisa menerima gelombang langsung dari Nabi dan bisa memantulkan kepada orang lain. Jadi yang disebut aulia begitu. Jadi menjadi pemancar transmisi, menerima dan memancarkan kepada yang lain. Dan kita ini TV yang menerima pancaran dari wali. Ya, kalau sudah dapat martabat wali, ya ada juga mantul, ada yang 1, 2, tergantung kapasitasnya. Oleh karena itu perlu ditambah RAM-nya terus. Bagaimana menambahnya? Ya dengan banyak berselawat kepada Rasulullah, makin tinggi. Berselawat dan tidak ngomong tidak berbuat, tidak ngomong yang makruh. Kenapa? Ini menjadi borok, akan menjadi karat, akan menjadi virus yang menggerogoti file-file yang ada dalam hati kita. Termasuk juga perbuatan-perbuatan mubah. Memang mubah, boleh, tidak dosa berbuat dan tidak dapat pahala. Berbuat tidak dapat pahala dan juga tidak dapat dosa. Tapi kalau ini yang kita kerjakan terus-menerus, akhirnya umur kita isinya perkara mubah. Habis waktu kita yang seperti es, lama-lama mencair sampai pada tingkat habis. Jadi tinggal jatah kita punya umur berapa. Semuanya sudah Allah tentuin. Umur yang sedikit jatah ini 60 tahun, 80 tahun, sedikit 80 tahun. Dan kalau isinya ada orang seperti Imam Bukhari, itu kalau nggak salah umurnya nggak sampai 50 tahun.
tapi karyanya sampai sekarang seperti itu banyaknya. Umur kita banyak tapi tidak dapat apa-apa. Coba umur kita sekarang berapa? Yang sudah 40 tahun ke atas sekarang hanya menghasilkan apa selama 40 tahun? Manfaat apa yang bisa diberikan pada orang lain? Walaupun tidak bermanfaat pada orang lain, jangan sampai diri kita kena mudarat oleh diri kita sendiri. Itu oleh nafsu kita. Kalau iblis, setan begitu menggoda, kita tahu sudah lari. Tapi nafsu, di antara tanda-tanda itu nafsu yang mengajak, ajakan itu terus-menerus. Kita tambah berdoa, tambah ini, tambah digoda dengan doanya. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, diselewengkan ibadah kita oleh nafsu kita. Ketika kita mampu ngasih sedekah, otomatis orang yang diberi sedekah senyum-senyum kan. Senang, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Haji. Walaupun bukan haji dipanggil Pak Haji kalau sudah sedekah. Kan gitu. Jadi nafsu datang. Ini kan apalagi duitnya banyak. Ini kan sudah dihitung berapa orang yang ini. Udah akhirnya ini sekian orang yang saya kasih. Ini nanti kalau nanti sedikit berapa suara ini. Nah ini nafsu sudah. Sehingga amal yang tadinya baik menggok menjadi tidak baik. Itu nafsu. Jadi sudah baik menjadi tidak baik gara-gara kinerja nafsu kita. Oleh karena itu, ya setiap saat kita harus melawan, bertempur, jihad melawan nafsu kita sendiri. Makanya Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari sebuah jihad kecil, apa peperangan yang hebat. Jihad kecil kata Nabi. Sahabat bingung, waduh tapi peperangan yang kemarin ini gede banget, banyak korbannya, kok jihad kecil? Terus jihad akbar itu bagaimana ya Rasulullah? Jihadun nafs. Kalian harus berperang dengan diri kalian sendiri. Indonesia ketika belum merdeka bersatu padu, tidak ada tanya rasnya apa, tidak tanya agamanya apa, tidak tanya sukunya apa, perang bareng-bareng melawan penjajah. Tapi begitu merdeka, siapa yang paling sigap mengambil kue demokrasi itulah yang kaya raya. Akhirnya terjadi gap. Ini, itu begini, itu begini. Akhirnya timbul hoax di mana-mana. Kenapa? Nafsu yang menjadi penyebabnya. Jadi ini orang yang bertakwa dengan sungguh-sungguh takwa adalah orang mukmin, di mana mukmin pada level pertama ikhlas naik menjadi as-siddiq, puncaknya at-tumanninah. Puncak keimanan itu orang mencapai ketenangan. Ketenangan jiwa itu baru bisa diperoleh kalau kita banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kita berzikir pagi sore. Diberi tugas oleh Rasulullah melalui syekh kita istighfar. Istighfar pagi, dosa yang malam dia dapat ampunan. Istighfar sore, dosa siang harinya dapat ampunan. Kemudian kita disuruh istiqomah di pagi dan sore. Bukrata wa asila, yang nilainya
Allah mencatat kita sebagai adzakirin Allah katsiran, orang yang banyak berzikir kepada Allah. 100, tapi istiqomah pagi dan sore tiap hari. Baca istighfar 70.000, habis itu bertahun-tahun tidak baca lagi. Lebih baik tiap hari 100, sama dengan lebih baik kita mandi sebentar, yang penting bersih, kerja lagi, berkeringat, kotor, mandi lagi sorenya. Lebih bagus daripada mandi sehari penuh dan keluar dari kamar mandi sabunan, habis itu sebulan tidak pernah mandi. Kira-kira yang bau yang mana? Demikian juga banyak orang yang bertobat, ya ketika dia merasa ini baru bertobat, karena tobatnya tidak terbimbing, ya ujung-ujungnya tidak kepada Allah. Begitu yang diinginkan tercapai sudah selesai, digantung tasbihnya. Itu baru tobat lagi, istighfar lagi kalau sudah macet lagi dagangannya. Jadi orang-orang mukmin puncaknya adalah as-sakinah, at-tuma'ninah, orang yang hatinya tenang. Dan orang yang jiwanya tenang inilah ya, yang sudah masuk kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa banyak berzikir kepada Allah? Dengan berzikir tatmainnul. Ketika orang mencapai martabat ini, nah, saat matinya Allah manggil ruhnya orang-orang yang beriman dengan panggilan yang sangat mesra. Sampai-sampai ayatnya itu diibaratkan yang bersangkutan seorang perempuan yang dipanggil oleh tuannya, seorang suami yang sangat mencintainya. Gambarannya seperti itu ini ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi bukankah anaknya ya ayyatu, panggilan kemesraan untuk seorang perempuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, kepada Tuhan, radiyatan. Orang iman itu radiyatan, ridho dengan Allah, ridho dengan takdirnya. Karena banyak kita tidak ridho dengan takdir. Dikasih musibah sedikit marah, padahal saya sudah wiritan kok tetap begini, gimana ini Pak? Saya sudah sholat kok tetap begini, gimana ini? Nasib saya terlunta-lunta begini, kesana ditolak, gimana? Padahal saya sudah baca selawat, katanya kalau selawat itu begini. Saya sudah sedekah, katanya orang sedekah sudah begini. Kenapa kok saya begini terus? Nah ini, kenapa? Karena tidak ridho. Ketika sampai ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap dirinya, maka enak semuanya. Jadi orang yang tenang itu karena ridho. Orang yang tidak ridho akan pernah tenang. Dikasih musibah, akhirnya tidak tenang. Tapi ketika dia ridho kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, enak, radiyah. Karena dia sudah ridho kepada Allah, maka Allah pun juga ridho dengan dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini orang-orang mukmin, menjadi orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwanya orang di atasnya mukmin apa? Muhsin. Para aulia. Di atasnya para aulia, para ambi, para nabi. Bagaimana? Dan mereka takwanya para kekasih. Apa kekasih itu? Kekasih siap berbuat apapun, bahkan rela mati, bangga kalau mati karena perbuatan untuk memuaskan sang kekasih. Saya lihat sebuah novel yang difilmkan, perang antar kerajaan.
yang ternyata putra mahkota senang dengan putri musuh kerajaannya, sehingga pada puncak ya, kerajaan itu ditaklukkan. Putra mahkota yang menjadi bintang dalam perang tadi meletakkan senjatanya karena bertemu dengan sang putri yang dicintainya. Kakaknya melihat adiknya berdekatan dengan musuh besar kerajaannya yang saat itu menjadi kekasih adiknya, tidak terima, sehingga dari kejauhan sang kakak dengan panah beracunnya dia melontarkan panah pada musuh kerajaan sang putra mahkota yang menjadi kekasih adiknya. Sang putra mahkota tetap dengan tenang, walaupun sudah beberapa anak panah menancap di pahanya, sampai terakhir satu anak panah tepat di ulu hatinya, mengakhiri kehidupannya. Dan dia dengan senyum di depan seorang kekasih yang menangisi kepergiannya, tapi dia bangga karena mati demi sang kekasih. Inilah cinta. Jadi kalau masih berbicara hitungan pahala, jangan bicara cinta. Itu bicaranya pedagang. Jadi bicara untung rugi itu adalah bicaranya pedagang. Jadi ibadahnya ibadah pembisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang ya karena ingin rezekinya banyak sedekah. Kenapa? Nanti dapat kembalian lebih banyak. Kan gitu. Sedekah. Berkah lebih banyak. Ketika tidak dapat lebih banyak, gerunten. Nah, ini. Jadi para kekasih siap mengorbankan apa saja, bahkan siap tidak dapat apapun di surga, bahkan siap masuk neraka. Yang penting Allah mencintainya. Satu, cinta Allah. Di atasnya keriduan adalah cinta. Kira-kira kalau sudah Allah cinta, masa mau meletakkan kekasih ke dalam neraka? Tapi dia sudah tidak pernah mikir neraka, juga tidak pernah mikir surga. Kenapa? Bagi dia surga dan neraka itu penjara baginya jika tidak melihat kepada sang kekasih. Jadi orang yang mahabbah kepada Allah dimasukkan surga seperti dimasukkan ke sangkar emas. Ayam berbisa yang bagus ini dimasukkan sangkar emas. Orang yang bodoh hebat ya, kamu dimasukkan dalam sangkar emas. Tapi kata ayam berbisa, kebebasan adalah segala-galanya. Dia siap meninggalkan kandang emasnya, yang penting mendapatkan kemerdekaan, bisa pergi kemana-mana. Demikian juga seorang kekasih. Bagi mereka surga adalah penjara jika di surga itu dia tidak bisa melihat rohnya. Seorang kekasih baru puas kalau sudah ketemu. Seorang kekasih tambah puas jika dia berdekatan. Seorang kekasih tambah senang hatinya pada saat berbicara. Bicara aja udah senang. Ini kalau sudah cinta. Tapi kalau sudah benci, apapun senang. Ya, kenapa kok ada orang ya, ada cerita tentang tarawih. Ada mahasiswa Indonesia kuliah di Mesir. Di Mesir ada masjid, satu kali tarawih, satu kali hatam. Jam 9 mulai, jam 3 malam baru selesai. Itu. Si mahasiswa yang masih segar ini begitu nyoba semalam sudah ya kelopak-kelopak. Jadi ini kan, jadi berdirinya sudah ini yang tumpu kanan, tumpu kiri, kanan kiri. Di sebelahnya ada kakek-kakek tidak bergerak sama sekali. Biasa. Masya Allah. Selesai sholat tanya, "Kek, kamu ikut tarawih di sini sudah berapa kali?" Bukan berapa kali, 30 tahun aku tidak pernah ikut tarawih di tempat lain kecuali di tempat ini. 30 tahun dia tarawih di situ tiap malam. Tiap tahun, tiap Ramadan dia mesti tarawih di situ 30 tahun.
kamu kok tidak lelah ya? Saya lihat kamu kok tenang-tenang saja, sementara saya seperti kakek lihat sholat saya. Iya, karena kamu tidak sholat. Loh, terus bagaimana? Iya, kamu berdiri, rukuk dan sujud, tapi kamu tidak sholat dan tidak bisa menikmati. Karena seperti itu tidak bisa menikmati sholat. Sementara si kakek dengan kondisi badan yang sudah renta, tapi dia sholat. Ketika sholat Mi'raj, maka tidak ada istilah lelah ketika orang sudah rohaninya yang berbuat. Jadi bagi dia sholat adalah segala-galanya. Sehingga andai pun dia tidak sahur, tidak berbuka, tidak akan merasa lapar kalau dia sudah lagi menikmati zikir kepada Allah dalam bentuk sholat itu. Termasuk juga dalam bentuk yang lain. Inilah para kekasih Allah. Ketika beribadah, dia sudah tidak ada lelah, dia sudah tidak ada bosan, dia ada kenikmatan dan kenikmatan. Dan puncak dari kenikmatan itu adalah saat dia dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka hijab batiniahnya, dibuka hijab nafsunya, sehingga tidak ada berhala nafsu yang mengganggu saat ibadahnya. Dibuka berhala hatinya, sehingga tidak ada berhala hati yang berkelebat di depan hatinya. Dibuka juga berhala rohnya, sehingga tidak ada keinginan apapun yang diinginkan oleh ruhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka asrornya, tidak ada yang diinginkan, hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada la ilaha illallah. Ya, mereka ini pada tahapan muraqabah. Ya, dari orang puncak as-sakinah at-tuma'ninah itu setelah tenang. Karena apa-apa kamu harus tenang dulu pondasinya. Mau bangun rumah kan harus pondasi harus kuat. Kalau sudah kuat pondasinya, tenang rumah dibangun. Tapi kalau pondasinya tidak benar, di rumah dibangun nanti bisa ambruk. Demikian juga pondasinya sudah kuat, maka ketika dibangun ibadah di atasnya, tidak ada lelah, yang ada nikmat. Kemudian hatinya bagaimana? Naik dari ingin mencari keridhaan Allah, mencari cintanya Allah, ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sehingga dia muraqabah, merasa dipantau terus. Ketika berbuat tidak benar, aduh Allah Maha tahu di mana Allah melihat saya berbuat tidak benar. Takut dikeluarkan dari hadratnya, maka tidak jadi berbuat tidak benar. Orang seperti ini bukan, kalau Nabi namanya apa? Nabi di luar dijamin tidak berbuat dosa, namanya maksud. Tapi para aulia namanya mahfuz, orang-orang yang dijaga oleh Allah. Kenapa? Hatinya yang menjaga. Hatinya menjaga. Kenapa? Takut dikeluarkan dari hadrat. Merokok, merasa dilihat terus, sehingga ya, kalau merasa dilihat oleh Allah, tidak berani korupsi. Jangankan korupsi, berbuat sesuatu yang halal saja tapi tidak menimbulkan pahala dari yang berbuat, dia tidak berani. Sehingga setiap detik kehidupannya bermakna. Setiap detik dari umurnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap denyut jantung dan nafasnya zikir kepada Allah. Kalau kita setiap denyut nanti dan apa macam-macam yang dihina, macam-macam yang diperbuat, orang-orang masuk ke hadrat pertama muraqabah. Setelah merasa dilihat, terus dibuka lagi oleh Allah, ya, pintunya yang tadinya dia berada di halaman istana, dibuka pintu istana sehingga dia masuk ke dalam istana kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak tahu begini istana kerajaan Allah. Melihat berbagai macam rahasia pencipta Allah, melihat semua terlihat.
Nah, cuma orang-orang seperti ini semakin banyak dia tahu, mulutnya semakin keluh untuk berbicara. Kenapa? Itu rahasia kekasih. Membuka rahasia kekasih adalah membuka aibnya sang kekasih. Jadi kalau ada orang dapat bocoran dikit sudah mau ngomong kemana-mana, itu tandanya orang goblok. Jadi orang yang tahu dengan rahasia itu tidak pernah ngomong yang rahasia. Karena ujung-ujungnya kalau kita membocorkan rahasia, awas ya, kita berdua saja, jangan ngomong ke yang lain. Ya. Yang nanti begitu juga, awas ya, jangan ngomong-ngomong ke orang, ini antara kita aja. Nanti semuanya sehingga ribuan orang ujungnya, awas jangan ngomong-ngomong ke orang lain. Orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, dibuka rahasianya, tapi semakin dibuka semakin dia tidak membuka apapun untuk yang lain. Musyahadah sudah masuk ke dalam istana kerajaan Allah. Ya. Puncaknya ma'rifah billah, yaitu orang yang dibuka lagi rahasia yang lebih dalam oleh Allah. Ya, disitulah ada kalimat melihat Allah, tapi bukan dengan mata ini dan sebagainya. Ini ada terminologi tersendiri yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat. Bagaimana orang bertemu Allah dalam sholatnya, bagaimana orang melihat Allah dalam ibadahnya, bagaimana orang yang memandang kehadiran Allah dalam setiap denyut nadinya. Tapi ini sudah bukan bahasan kelas kita. Kenapa tidak ada kalimat yang bisa menjelaskan, sehingga orang yang mencoba menjelaskan ini mencoba direalkan, maka yang didapat adalah kemusyrikan. Kenapa? Sudah sulit menjelaskan. Tidak ada kalimat yang pas untuk ini. Orang-orang yang mencoba menjelaskan rata-rata tergelincir dengan kalimat mutasyabihah. Seperti seorang sufi yang terkenal, ya Allah, dari Al-Andalus itu. Sehingga dia dalam banyak syair-syairnya sebenarnya dia ingin menjelaskan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah tidak ada kalimat yang pas. Sehingga yang ada kalimat-kalimat mutasyabihah yang justru menjerumuskan orang yang baca. Sehingga tasawuf mereka ini dikenal dengan tasawuf yang beranggapan hulul, Allah masuk ke dalam satu benda, masuk dalam diri orang dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi kita ikhwan thariqah ini gak usah berbicara yang jauh-jauh, gak usah macam-macam. Kenapa? Ya itu daerah bahasanya sudah bukan dengan kalimat, tapi dengan apa yang dipraktekkan dan dilihat oleh hati masing-masing. Jadi demikian para ikhwan, moga-moga penjelasan tentang derajat martabat ketakwaan seseorang antara muslim, mukmin dan muhsin itu ada perbedaan satu sama yang lain, dan masing-masing level juga ada tingkatan-tingkatannya. Dan kita moga-moga walaupun saat ini masih berada pada titel muslim, secara bertahap ditingkatkan oleh Allah masuk ke level mukmin, dan puncaknya muhsinin, muhsinat, yang orang-orang yang dicintai dan cinta dan dicintai oleh Allah. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia menjelaskan masalah masuknya seorang dalam derajat ketakwaan. Yang jadi pertanyaan saya, kita diberi dasar Qur'an ini amalan dari pagi, subuh dan asar itu petang, yaitu istighfar, selawat dan la ilaha illallah.
Sedangkan setiap tarikan nafas tadi Kiai jelaskan yaitu semua berjumlah 24.000, 12.000 masuk dan 12.000 keluar. Dan berbarengan itu ada khotim, yaitu bisikan-bisikan. Dan dari pertanyaan ini kita semua sini mungkin terbawa dengan ketakwaan itu. Dan terkadang ketika kita lepas keluar dari majelis ini, kita kembali lagi terkena dengan maksiat-maksiat apa yang ada di pikiran, mata, telinga, dengan segala hati. Nah, bagi pemula ini untuk tadi dia jelaskan untuk mencapai ketakwaan yang memula dari Islam, iman, dan ihsan. Ini adakah amalan-amalan khusus yang mungkin bagi pemula tadi apa perbanyakan istighfar selain yang pokok tadi dan juga selain wazifah tadi atau hilalah? Ya, untuk mengisi hati-hati yang kosong di hampa yang kadang-kadang terlalai, yang kadang-kadang goflah, hingga terhanyut di dalamnya atau baca selawat. Ya, bagus ya, sudah ya ngerti maksudnya. Jadi apakah ada amalan? Jadi para ikhwan rahimakumullah, wirid kita pagi sore yang nilainya tetap oleh Allah dihitung kita berzikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Jadi kalau kita kerjakan wirid lazim pagi dengan istiqomah, malam dengan istiqomah, termasuk juga bacaannya yang tartil, kemudian berusaha khusyuk, bagaimana sadar dengan yang dibaca. Kemudian ketika membaca juga sadar, kalau bisa sadar dengan maknanya, sehingga tidak baca tergesa-gesa. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijanjikan. Dan pertama dicatat sebagai orang yang berpikir terus-menerus. Dan kita bisa bekerja yang lain sesuai dengan pekerjaan kita apa adanya. Kalau kita ingin nambah, ada yang dianjurkan oleh Syekh, perbanyaklah selawat al-fatih. Itu saran dari Syekh. Jadi Syekh tidak menyarankan kita baca asma, karena untuk asma itu ada kondisi-kondisi yang harus dapat perhatian dan harus dibimbing secara khusus. Dan yang paling mudah di akhir zaman ini untuk masuk ke hadrat itu adalah dengan banyak berselawat kepada Rasulullah. Dan selawat paling afdal untuk itu adalah salatul fatih 5 kali. Ya, banyak baca salat fatih, insyaallah. Dan juga tidak usah mikir. Ya, kalau kita mikir-mikir kapan saya masuk ke ini urusan Allah. Yang penting kata saya ibadallah. Sekarang kamu ibadah saja. Urusan pangkat kamu, urusan martabat kamu, Allah yang ngatur. Kenapa? Kalau kita yang ngatur nanti mesti nafsu yang ikut. Kalau sudah nafsu ikut bahaya. Rata-rata ingin cepat. Baiat sekarang langsung diangkat jadi wali sekarang. Baiat sekarang langsung ingin sakti satu hari. Ini kalau kita ikut nafsu kita. Nah, tapi ketika kita berserah diri kepada Allah, ibadah, tidak usah mikir macam-macam, maka Allah yang akan memilih waktu terbaik untuk kita. Kapan yang terbaik untuk kita? Rahasia Allah. Dan kita pasrah, yang penting sekarang ya, tidak usah muluk-muluk. Wirid lazim pagi sore, wadifah berjamaah, ailalah tiap Jumat dengan baik. Ya, kalau kita punya waktu, punya tenaga, punya ini, ya sambil kerja baca selawat fatih itu lebih baik. Ada lagi? Ya. Dikatakan koriko kita kan koriko mahabbah. Iya. Selain itu kan mujahadah. Iya. Apakah ketika sudah di posisi koriko mahabbah tidak ada mujahadah atau bagaimana? Antara korelasi mahabbah dengan mujahadah ini? Iya. Nah, ini pertanyaan ini, masya Allah unik ini. Jawabannya panjang. Gimana? Jadi korelasi antara mujahadah dan mahabbah. Karena ini yang dikerjakan oleh para aulia dan juga dikerjakan oleh para nabi. Jadi semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam mujahadah semua. Mujahadah. Kenapa
Kenapa kok mereka mujahadah? Karena juga dalam diri mereka ada mahabbah. Cuma ya prakteknya mujahadah. Mujahadahnya terjadi mujahadah karena adanya mahabbah. Ini yang ada pada para nabi. Kemudian para aulia, al-ulama warasat al-anbiya kan. Jadi para aulia ini mewarisi mujahadahnya para nabi terdahulu. Sehingga para aulia dalam ibadahnya macam-macam bermujahadah. Yang mana timbulnya mujahadah ini karena ada mahabbah menimbulkan mujahadah. Sedangkan Thariqah Tijani teorinya mahabbah. Jadi dalam Tijani ini bukan mujahadah, tapi praktek Tijani mahabbah. Kalau sudah mahabbah ada dalam diri seseorang sudah jatuh cinta, sang kekasih ada di seberang lautan sana, tidak ada perahu, tidak ada kapal, tapi cinta sudah membara, maka apapun bisa jadi alat untuk menyeberang lautan, selebar apapun dan segede apapun ombaknya. Itu mahabbah, cinta. Karena cinta tanpa terasa ada mujahadah yang di luar akal. Kalau mujahadah masih ada tolak ukurnya karena mujahadah itu. Tapi kalau sudah mahabbah, ya banyak orang yang tadinya lemah gara-gara mahabbah menjadi kuat. Banyak orang penakut tapi gara-gara dia sedang jatuh cinta dengan cewek-ceweknya diganggu, dia menjadi pahlawan kesiangan, lupa dengan takutnya. Ada pada? Itu mahabbah. Jadi orang kalau sudah masuk ke daerah mahabbah, dia bisa berbuat apa saja yang di luar batas kemampuan akal. Sehingga mahabbah melahirkan mujahadah. Tapi mujahadah ya, yang didasari mahabbah ini tidak bisa ditolak oleh apapun. Mujahadah yang lahir dari mahabbah. Jadi mahabbah maka karena mahabbah maka ada keinginan keras, Semangatan. sehingga kenapa Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak? Karena mahabbah. Itu. Jadi kalau kita thariqah mahabbah, harus kemudian thariqah mahabbah, enak kita dijadi thariqah mahabbah bukan mujahadah. Kenapa? Tidur terus ya, bukan mahabbah. Itu mahabbah yang bohong. Orang kalau sudah jatuh cinta tidak bisa tidur, benar atau tidak? Kangen terus. Jadi kalau tidak punya kangen berarti belum cinta. Cuma memang tipis ini seperti kulit bawang perbedaannya. Jadi kalau thariqah lain mujahadah didahulukan. Kalau thariqah Tijani memupuk mahabbah yang didahulukan. Jadi kalau kita Iya dengan sendirinya karena ada mahabbah timbullah mujahadah, dan mujahadah karena mahabbah ini di luar batas akal. Semangatan ya, Sehingga ada ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, satu-satunya nabi yang syariatnya adalah syariat mahabbah secara khusus ya. Thariqahnya Rasulullah itu adalah mahabbah kepada Allah. Karena mahabbah yang didahulukan, maka segala sesuatu di luar bisa terjadi, bahkan di luar aturan. Kalau mujahadah itu ada aturannya.
Jadi orang kerja keras ada aturan kerja, betul? Betul. Jadi seorang kerja di kantor terkenal karena ini dedikasinya tinggi, maka dia kerja keras yang malam, bahkan pikirannya tercurah di perusahaan itu. Tapi yang namanya bekerja keras tetap ada regulasi kantor. Ada satu pegawai disenangi sama direktur. Jadi disenangi sama direktur. Kenapa kok direktur senang? Karena yang bersangkutan ini kerja bukan karena ngejar karir, kerjanya ikhlas. Ini semuanya ini, akhirnya direkturnya senang. Dan yang bersangkutan kerja begitu tuh karena senang dengan pekerjaannya, dapat pekerjaan, bersyukur, dikerjakan dengan baik, dengan riang gembira. Lah orang yang kerja senang kan tidak ada lelahnya. Semangat terus. Itu. Nah ini sehingga terjadilah hal-hal yang di luar akal. Masa dia kerja sampai kayak gitu? Kenapa? Senang kerja, dapat pekerjaan, disyukuri. Karena dia kerja dengan senang hati, disertai dengan mahabbah kepada perusahaannya ini dan sebagainya, akhirnya sang direktur mahabbah juga dengan ini pekerja. Nah, kebetulan punya anak gadis. Nah ini diantara keutamaan mahabbah, ya. Mahabbah ini bisa menghasilkan sesuatu yang di luar batas akal dan tidak bisa dihitung dengan matematika. Kalau orang itu kerja keras, ingin berhasil membeli motor misalnya, ingin beli motor, dia kerja keras harus nyicil begini, dia kerja keras yang malam ini, sehingga dia beli motor nyicil 4 tahun. Masya Allah, panjang banget. Panjang banget untuk dapat motor. Masya Allah. Itu. Tapi ada orang yang dengan mahabbah tadi, sehingga ujung-ujungnya mobil tu nikah wa tasbijah bil mahril mabtur 5 menit pabrik punya dia. Kalau perlu pabrik motornya punya dia. Bukan hanya motornya, pabrik-pabriknya bisa punya. Iya. Itu mahabbah bisa menghasilkan sesuatu yang di luar hitungan akal. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah karena mahabbah, maka yang dihasilkan keutamaannya adalah keutamaan para kekasih. Dan puncaknya kekasih itu tidak pakai aturan. Itu. Kalau ada regulasi di kantor, ada regulasi, jadi ada atasan dan bawahan. Itu. Bawahan datang ke rumah Pak Direktur, sepatu harus dibuka di luar. Kan itu. Iya. Tapi kalau mantunya direktur datang ke rumahnya direktur, buka sepatu tidak perlu. Mantunya. Itu. Dan lebih dari itu, tidak ada aturan lagi. Itulah mahabbah. Sehingga Nabi Musa ingin melihat Allah, karena dipaksa oleh umatnya. Akhirnya Nabi Musa minta, ya Allah saya ingin melihat. Akhirnya Nabi Musa oleh Allah diperintah berangkat ke Jabal Tursina, Gunung Tursina. Ketika sampai di Bukit Tursina, apa yang terjadi? Fahla'na laik anta fil wadil muqaddas wa. Ya Musa, buka sandal kamu. Kamu sekarang berada di lembah yang suci. Suruh buka sandal. Tapi Rasulullah tidak minta Mi'raj, tidak minta. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Allah ingin menunjukkan bahwa dia kekasihnya. Karena Allah yang memerintahkan, Allah yang berkehendak, Nabi Isra Mi'raj sampai dengan sandal-sandalnya tidak dibuka. Ketika Rasulullah mau membuka sandal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Kalau sudah mahabbah hilang aturan. Masya Allah.
Allah. Kalau sudah I love you udah ada aturan. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Kalau begini langsung nyambung. Oh berarti 17 tahun semua. Jadi itulah Rasulullah SAW ibadahnya dengan mahabbah kepada Allah. Maka yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya adalah sesuatu yang di luar jangkauan akal. Sampai Allah menyatakan wala saufa yarda, sampai kamu puas. Ini keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah, sampai Allah menyatakan sampai kamu puas. Sehingga Nabi menyatakan wallahi ma arda wahidun ummati finnar. Demi Allah saya tidak rela walaupun hanya satu umatku masuk neraka. Yang penting kita yang sudah dinyatakan umat Rasulullah tidak akan masuk neraka. Paling kejepit. Mampir. Tapi tetap nanti dibela oleh Rasulullah dengan sabar. Ini para ikhwan jelas. Jadi bedanya mahabbah dengan mujahadah. Jadi mujahadah itu memang bagus dan lama-lama mujahadah itu juga melahirkan mahabbah dengan sendirinya. Tapi kalau sudah mahabbah maka akan menghasilkan mujahadah yang di luar batas akal siapapun. Itu akibat dari mahabbah. Jadi keduanya seperti ini, saling melengkapi. Tapi mana yang dijadikan dasar? Ketika dasarnya mujahadah maka timbul mahabbah. Tapi kalau mahabbah yang jadi dasar timbul mujahadah, tapi mujahadah yang di luar jangkauan. Sudah cukup? Ya, moga-moga manfaat pada kita menjadi orang Allah dengan insya Allah barokahnya Syekh Muhammad At-Tijani kita digolongkan sebagai orang yang cinta dan dicintai oleh Allah. Kita semoga dengan kondisi yang ada pada kita ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan afiat, mendapatkan lutuf, lutuf aman wa khasatan yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.